Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Isabel Felicia Tetanggihe dengan NIM S1S1 19074. Saya dari kelas genap. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari soal-soal final yang diberikan. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara router dan switch. Perbedaan router dan switch yang pertama itu dari definisinya. Router merupakan perangkat jaringan yang meneruskan paket data antar jaringan komputer, sedangkan switch adalah perangkat jaringan yang menggunakan pengalihan paket untuk menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat tujuan. Pada tugas utamanya, router merute data dari satu jaringan ke jaringan lain dan menghubungkan jaringan yang berbeda secara bersamaan, sedangkan switch membuat jaringan dengan menghubungkan beberapa perangkat secara bersamaan dan memungkinkan pertukaran data dalam jaringan atau LAN-nya sendiri. Sedangkan dari kecepatannya, router mengambil keputusan routing lebih cepat, sedangkan switch tidak secepat router. Selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana sebuah paket dapat diteruskan dari sebuah network atau subnet ke network yang lain. Cara meneruskan sebuah paket dari network atau subnet ke network yang lain dengan menggunakan router karena dapat menghubungkan jaringan yang berbeda network. Router meneruskan sebuah paket berdasarkan alamat IP pengirim dan penerima paket tersebut. Proses meneruskan paket disebut dengan routing. Router memiliki tabel ARP yang berisi informasi alamat fisik atau MAC dari suatu alamat IP. Router juga memiliki sebuah tabel yang berisi informasi tujuan-tujuan atau rute sebuah network dan gateway atau jalur yang harus dilewati untuk mencapai network tersebut yang disebut dengan routing table. Router dapat menghitung jalur terbaik pada setiap route network dan dapat mengalihkan lalu lintas jika salah satu jalur terjadi kegagalan. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara subnetting IPv4 dan IP versi 6. Perbedaan subnetting IP versi 4 dan IP versi 6 itu ada 6. Yang pertama itu ada fitur, dari segi fitur, routing, keamanan, mobilitas, configuration, dan ukuran header. Yang pertama dari fiturnya, IP versi 4 menggunakan 32 bit, sehingga jumlah alamat unik yang didukung terbatas atau di atas 4 miliar alamat IP saja. Sedangkan IP versi 6 menggunakan 128 bit untuk mendukung 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat IP yang unik. Selanjutnya yang kedua itu routing. IP versi 4 performa routing menurun seiring dengan membesarnya ukuran tabel routing. Penyebabnya pemeriksaan header MTU di setiap router dan hub switch. Sedangkan IP versi 6 dengan proses routing yang jauh lebih efisien dari pendahulunya, IP versi 6 memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang besar. Selanjutnya yang ketiga dari keamanannya. IP versi 4 header IPsec-nya merupakan fitur tambahan pilihan pada standar IP versi 4, sedangkan IP versi 6 header IPsec-nya menjadi fitur wajib dalam standar implementasi IP versi 6. Dari segi mobilitasnya, IP versi 4 memiliki dukungan terhadap mobilitas yang terbatas oleh kemampuan roaming saat beralih dari satu jaringan ke jaringan lain. Sedangkan IP versi 6 memenuhi kebutuhan mobilitas tinggi melalui roaming dari satu jaringan ke jaringan lain dengan tetap terjaganya kelangsungan sambungan. Fitur ini mendukung perkembangan aplikasi-aplikasi. Yang kelima itu configuration. IP versi 4, ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara manual, sedangkan IP versi 6 memiliki fitur stateless auto configuration, di mana ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi akan dilakukan secara otomatis.
Dan yang terakhir itu atau nomor 6 ada dari ukuran headernya. IP versi 4 memiliki ukuran header dasar 20 oktet ditambah ukuran header option yang dapat bervariasi, sedangkan IP versi 6 ukuran headernya tetap 40 oktet. Selanjutnya soal yang keempat ya, seperti yang kita lihat gambar dari topologinya seperti pada gambar berikut ini. Adapun soal yang pertama itu bagian A, banyaknya network yang terdapat pada topologi, dan bagian B-nya lakukan subnetting dan jelaskan proses subnetting yang dilakukan dengan menggunakan alamat IP versi 4 dan IP versi 6 yang telah diberikan. Untuk jawaban bagian A-nya, network yang terdapat pada topologi itu berjumlah ada 3 jaringan atau ada 3 network. Yang pertama itu ada pada sisi sebelah kiri ini, yang kedua itu ada sisi kanan bagian atas, dan yang ketiga itu sisi sebelah kanan bagian bawah. Dan ketiga jaringan ini dihubungkan dengan menggunakan router. Selanjutnya untuk jawaban bagian B-nya ini, kita akan melakukan subnetting dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita ke Microsoft Excel-nya. Nah, pada Excel ini saya hanya akan menjelaskan IP versi 4-nya saja. Nah, di sini sudah terlihat dari alamat IP-nya itu yang diberikan 172.16.0.0 bagi 24. Karena IP versi 4 itu merupakan konfigurasi alamat IP yang berjumlah 32 bit, maka arti dari 24 ini merupakan jumlah 24 dari total 32 bit. 24 ini merupakan total dari 32 bit. Bisa dilihat di sini 111 ini berjumlah masing-masing berjumlah 24 dan sisanya itu adalah 0. Dari bentuk binarnya ini kita akan ubah ke dalam bentuk desimal sehingga menjadi 255, 255, 255, dan yang terakhir itu 0. Selanjutnya itu kita akan menghitung jumlah subnetnya dan juga jumlah hostnya. Tapi terlebih dahulu kita tentukan jumlah X-nya itu 8, jumlah X-nya itu 8, dan jumlah Y-nya itu juga 8. Dan untuk menghitung jumlah subnetnya itu kita menggunakan rumus yang 2 pangkat X ini, di mana X-nya itu tadi adalah 8. Jadi 2 pangkat X sama dengan atau 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Jadi berarti jumlah subnet yang akan kita buat itu berjumlah 256. Selanjutnya untuk jumlah hostnya kita menggunakan rumus 2 pangkat Y, di mana Y-nya tadi itu 8. 2 pangkat Y dikurang 2 berarti 2 pangkat 8 dikurang 2, di mana jumlahnya yaitu 254. Nah, langsung saja kita ke tabelnya. Di sini ada subnet. Untuk yang pertama itu kita menggunakan IP yang sudah ditentukan tadi, yaitu 172.16.0.0. Dan untuk hostnya itu, untuk host pertama kita mulai dengan angka dengan IP 172.16.0.1. Dan untuk host terakhirnya, dikarenakan tadi jumlah host yang kita cari itu ada sebanyak 254, jadi untuk host terakhirnya itu dapat dituliskan 172.16.0.254. Dan untuk broadcastnya itu ada 172.16.0.255. Nah, selanjutnya untuk bagian subnetnya ini
kita urutkan dimulai dari IP 172.16.0.0 sampai dengan jumlah subnet yang tadi kita telah cari dengan menggunakan rumus yaitu 256. Berarti kita urutkan sampai di 256. Sampai di 172 sampai di IP 172.16.255.0. Begitu juga untuk host pertamanya, kita mulai dari 172.16.0.1 sampai dengan kita urutkan sampai dengan 172.16.255.1. Begitu juga untuk host terakhirnya, karena jumlah hostnya itu 254, maka kita buat alamat 172.16.0.254 sampai dengan 172.16.255.254. Begitu juga untuk broadcast, kita buat dari 172.16.0.255 sampai dengan 172.16.255.255. Nah, jika kita ibaratkan di sini subnetnya itu sama dengan nama lorong, dan untuk alamat IP-nya ini itu sama dengan alamat rumah yang terdapat pada lorong tersebut. Dan untuk broadcast-nya ini diibaratkan sebagai penghubung atau yang menyampaikan data-data pada penghuninya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.